kemerdekaan Indonesia berkat jasa pahlawan-pahlawan yang sangat gigih memperjuangkan perlawanan terhadap penjajah-penjajah. Namun, perjuangan pahlawan kerap kali berhenti karena adanya pengkhianat-pengkhianat yang menggagalkan perjuangan itu. Beberapa pahlawan nasional Indonesia dikhianati oleh bangsa sendiri, bahkan pengkhianat itu berasal dari keluarganya sendiri. Berikut 7 pahlawan nasional yang gugur karena dikhianati oleh bangsanya sendiri. Number 1. Raden Inten II. Raden Inten II adalah seorang pejuang yang berasal dari Lampung. Ia dikenal dengan sosok yang tegas dan menegakkan hukum yang adil kepada siapapun, termasuk keluarganya, jika melakukan kesalahan. Bahkan pamannya sendiri bernama Raden Ngerapat juga pernah dihukumnya. Selama peperangan, serdadu Belanda sangat kewalahan menghadapi Raden Inten II karena selalu berpindah-pindah dengan membuat benteng-benteng baru. Belanda pun mulai menghasut masyarakat untuk memberitahukan keberadaannya. Walau tidak berhasil ditangkap, satu persatu benteng Raden Inten II dikuasai oleh Belanda. Belanda membuat strategi baru dengan memperalat Raden Ngerapat yang masih memiliki sakit hati dengan Raden Inten II. Raden Ngerapat mengundang Raden Inten II dengan menawarkan bantuan perang. Pada saat pertemuan, Raden Inten II dijamu dengan acara makan, dan tanpa diketahui Raden Inten II, Belanda sebelumnya sudah bersembunyi mengawasi Raden Inten II. Di saat lengah menyantap makanan, tiba-tiba saja Raden Ngerapat menyerang Raden Inten II, dan di saat itu juga pasukan Belanda keluar dari persembunyiannya. Lalu terjadilah perkelahian yang tidak seimbang antara Raden Inten II bersama beberapa pengawalnya melawan Raden Ngerapat bersama pasukan Belanda. Raden Inten II gugur di usianya yang sangat muda, 22 tahun. Atas jasanya, Raden Inten II dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1986 dan namanya pun diabadikan menjadi nama sebuah perguruan tinggi dan bandar udara di Lampung. Number 2. Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 adalah salah satu raja di Tanah Toba dan seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Diketahui ia memiliki ilmu kebal dan terkadang bisa menghilang. Saat ia dinobatkan sebagai raja bersamaan dengan datangnya Belanda yang ingin menguasai Tanah Toba, tentu saja hal itu ditolak Sisingamangaraja. Dengan dibantu putra-putrinya dan para pengikut setianya, mereka berperang secara gerilya dari desa ke desa untuk menghalau Belanda. Belanda yang kewalahan menghadapi pasukan Sisingamangaraja mulai menghasut masyarakat untuk memberitahukan keberadaannya. Tercatat ada 5 orang pengkhianat Sisingamangaraja, tetapi yang paling terkenal adalah seorang kepala desa yang bernama Partaki yang berhasil menyurutkan pasukan Sisingamangaraja. Terjadilah pertempuran sengit yang menewaskan 2 putra dan 1 putri kesayangan Sisingamangaraja ke-12. Di saat putrinya bernama Lopian terkena tembakan, Sisingamangaraja tak kuasa memeluk putrinya yang bersimbah darah. Belanda tidak menyia-nyiakan waktu karena mengetahui ilmu Sisingamangaraja akan hilang jika terkena darah dari keluarganya. Belanda pun menembak Sisingamangaraja tepat di bagian bawah kepala, dan saat itu juga Sisingamangaraja gugur di medan pertempuran. Atas jasanya, Sisingamangaraja ke-12 dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1996 dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota Indonesia. Number 3. Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa adalah seorang raja dan Sultan Banten yang naik tahta pada usia 20 tahun. Ia menjadi raja kerajaan Surosowan sekaligus menjadi Sultan Banten yang ke-6. Di masanya lah Banten sebagai pusat perdagangan dan kegiatan Islam terbesar di abad ke-16. Namun Belanda datang untuk menguasai dan memonopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten, dan terjadilah perlawanan melawan Belanda. Belanda berkali-kali menyerang Banten, namun tidak bisa juga menangkap Tirtayasa. Merasa kewalahan, Belanda mulai menghasut
Sultan Haji, putra pertama Tirtayasa dari istri pertamanya yang berasal dari Palembang, dengan mengatakan Raja Tirtayasa akan menurunkan tahtanya kepada Pangeran Purbaya, putranya yang kedua dari istri kedua Tirtayasa yang berasal dari Mataram. Belanda juga menjanjikan Sultan Haji menjadi Raja Surosowan. Akibat termakan hasutan itu, Sultan Haji pun mulai menyerang ayahnya sendiri dengan meminta bantuan Pangeran Wiraguna untuk membentuk pasukan. Selama 3 tahun terjadilah perang saudara antara Sultan Tirtayasa melawan anaknya sendiri, Sultan Haji, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Tepat di tahun 1683, Sultan Tirtayasa mengalami kekalahan. Ia ditangkap pasukan VOC dan dijadikan tawanan di Batavia, hingga akhirnya ia meninggal di tahun 1962 dalam tahanan Belanda. Seperti yang dijanjikan Belanda, Sultan Haji pun menjadi Raja Surosowan Kesultanan Banten menggantikan ayahnya. Atas jasanya, Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1970 dan namanya pun diabadikan menjadi sebuah perguruan tinggi negeri di Banten. Number 4. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi adalah seorang pejuang yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku. Awalnya, ia adalah tentara yang dibentuk oleh militer Inggris dengan pangkat terakhir Sersan Mayor. Ketika Belanda mengalahkan Inggris, Inggris menyerahkan sepenuhnya Maluku ke tangan Belanda, dan Belanda mulai menerapkan kebijakan politik monopoli dan pajak atas tanah yang merugikan masyarakat. Melalui kesepakatan, Thomas Matulesi diangkat menjadi pemimpin untuk melawan Belanda dan diberi gelar Kapiten Patimura. Secara intens, pasukan Patimura menyerang Belanda dan berhasil menguasai benteng Turstede. Belanda yang kewalahan menghadapi serangan-serangan dari Patimura membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa menangkap Patimura akan diberikan hadiah 1000 gulden. Seorang raja dari negeri Lillibot yang sakit hati dan dendam dengan Patimura karena menurunkan posisinya sebagai pemimpin, memberitahukan tempat persembunyian Patimura. Patimura berhasil ditangkap di sebuah rumah di kawasan hutan Boi. Kapiten Patimura bersama 3 pemimpin lainnya gugur dihukum gantung di benteng Victoria. Atas jasanya, Kapiten Patimura dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1973 dan namanya pun diabadikan menjadi nama universitas, nama Kodam 16, dan bandar udara internasional di Ambon. Number 5. Depati Amir. Depati Amir adalah seorang pejuang yang berasal dari Bangka. Ia adalah putra dari seorang bangsawan Bangka yang bernama Depati Bahrin. Perjuangannya bermula ketika Belanda ingkar janji tidak membayar hasil kerukan tambang timah milik keluarganya. Bukan hanya keluarganya, masyarakat sekitar juga dirugikan dengan kehadiran Belanda. Bersama masyarakat sekitar, Depati Amir memimpin perlawanan terhadap Belanda, dan perlawanannya pun semakin meluas ke pesisir timur Bangka. Tepat pada tanggal 7 Januari 1851, Belanda berhasil menangkap Depati Amir. Belanda melakukan siasat licik dengan menyuap 7 panglima perang dan 36 orang pasukan Depati Amir dengan cara memberikan logistik untuk memberitahukan keberadaan Depati Amir. Saat itu, beberapa dari pasukan Depati Amir diketahui sedang dalam kesulitan logistik. Depati Amir ditangkap dalam kondisi sakit. Atas jasanya, Depati Amir dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018 dan namanya diabadikan menjadi sebuah nama stadion dan bandar udara di Bangka. Number 6. Cik Ditiro. Muhammad Saman atau yang lebih dikenal dengan Teungku Cik Ditiro adalah seorang pejuang yang berasal dari PD Aceh Darussalam. Ketika Belanda menaklukkan daerah Aceh Besar di tahun 1880, para pejuang Aceh Besar meminta Teungku Cik Ditiro membantu perjuangan di Aceh Besar. Di bawah pimpinan Teungku Cik Ditiro, satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu juga wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda berhasil direbut Teungku Cik Ditiro. Belanda sangat kewalahan menghadapi serangan dari pasukan
Teungku Cik Ditiro. Bahkan tercatat sampai 4 kali pergantian gubernur Belanda, Teungku Cik Ditiro tidak bisa juga ditangkap. Lalu Belanda melakukan siasat licik dengan menghasut putra pemimpin Sagi dengan menjanjikannya menjadi seorang pemimpin. Putra pemimpin Sagi bersama seorang wanita berpura-pura menjamu Teungku Cik Ditiro dengan menyediakan makanan yang sudah diberikan racun. Setelah memakannya, Teungku Cik Ditiro tidak sadarkan diri dan langsung meninggal di Benteng Anogalong pada tahun 1891. Atas jasanya, Teungku Cik Ditiro dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1973 dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia.